Bapak nggak bisa dengar suara saya? Hah? Nggak, suara saya belum keluar di TV monitor saya sebentar. Oh, oke. Jadi nggak, coba dari laptop. Oh, oke. Di tempat saya sih bagus. Jelas ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Apa kita mau mulai dulu sekarang? Yaudah, kita mulai dulu ya Pak. Sekarang kita sambil buka acara ini. Selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu ya. Jadi penyelenggaraan webinar ini kan untuk memberikan edukasi. Ini kenapa ada suara? Sebentar ya. Bisa dibuat dulu nggak? Oke, harusnya yang lain oke sih. Jadi feedback ya kayaknya ya? Apa? Feedback ya tadi? Yang di sananya kayaknya. Iya. Oh iya. Ada feedback. Bentar. Oke, aku lanjut ya. Penyelenggaraan webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail pada khususnya untuk mengenal lebih lanjut emiten yang akan kita paparkan siang ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Multimedica International Tbk atau MMIX yang akan diwakilkan oleh Bapak Mengki Manggarek atau CEO dan founder daripada PT Multimedica International Tbk. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu, seperti biasa karena setiap pembahasan saham dan pembahasan saham ini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi nggak ada perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian itu tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Jadi PT Multimedica International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk kesehatan dan kebutuhan sehari-hari berbahan dasar ramah lingkungan, berdiri dengan visi untuk memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Perusahaan ini juga mengedepankan inovasi dan berkelanjutan dalam setiap produk yang dihasilkan. Produk utama meliputi masker kesehatan, popok bayi, tisu berbahan bambu yang dirancang untuk memberikan kenyamanan sekaligus menjaga lingkungan. Dan Bapak Mengki Manggarek menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan itu sejak Januari 2020 dan beliau menyelesaikan pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Tarumanegara tahun 1995, kemudian melanjutkan pendidikan extension program marketing dan investment di UCLA Extension Los Angeles, California tahun 97 dan akhirnya menyelesaikan pendidikan Master Business Administration di California State University Northridge, California tahun 98. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai webinar hari ini. Silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Mengki dan tim dari tim MMIX. Silakan Pak, apa kita akan mulai dengan video dulu untuk perkembangan yang terbaru nih dari MMIX. Kasih ke mute ya Pak ya. Udah bisa belum? Pak Mengki kayak suaranya belum ada nih. Oke, kita Aku akan share yang ini ya. Ya, kita mulai dengan video yang terbaru ya tadi. Ya. Oke, silakan. Pak, ini bisa diceritakan Pak, ini di mana nih Pak? Ya, ini suasana di tempat pekerjaan kita ada di Kapuk Peternakan, di mana pada saat ini kita ketahui bahwa sekarang sudah mulai melonjak kebutuhan masker yang ada dari para buyer kita baik Indomart maupun Alfamart. Ini terlihat dari masker 4D. Dan ini permintaannya cukup melonjak sejak awal tahun dan memang kita sudah waspada sejak tahun 2025 akhir ini atau di 2024 akhir ini kita sudah lihat banyak sekali berita dari luar negeri khususnya China munculnya virus baru HMPV yang cukup menular dan sudah masuk ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dan katanya di Indonesia sudah ada. Jadi ini masyarakat sudah lebih waspada dan mawas karena ini juga mendekati hari libur Imlek dan juga sisa dari liburan tahun baru lalu. Dan ini sudah dilihat dari contohnya di tempat kami sudah ada permintaan yang melonjak lebih dari 2 kali lipat dan juga kesiapan dari tim kami untuk
produksi masker yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira demikian. Oke, mungkin next videonya Frank yang bisa di-share. Itu udah semua ya? Udah semua, Cik. Oh, oke. Nah, mungkin buat tadi kan aku udah bacain sedikit mengenai profilnya Pak Mengki. Mungkin di-share dikit profilnya yang tadi, yang lebih lengkap sebenarnya. Nah, buat teman-teman kalau belum kenal, kita sebenarnya udah pernah invite juga Pak Mengki di live Instagram kita waktu dia baru IPO, dan sahamnya itu kan cukup mencuri perhatian ya, karena waktu itu memang kebutuhan akan masker juga lagi tinggi. Nah, ini mungkin sedikit profil dari Pak Mengki yang kalian bisa lihat. Oke. Nah, mungkin kita juga akan ngobrol lagi ya Pak nanti mengenai virus HPMV. Kebetulan aku juga mau ke China nih, jadi nanti mau nanya-nanya juga mengenai maskernya gitu loh. Bawa masker, Bu. Iya, bawa masker, Bu. Masker bawa dong, Pak. Oke, Frank, mungkin kita langsung ke presentasi. Nah, kebetulan kemarin kita juga ada acara roadmap cuan, dan Pak Mengki dan tim MMIX salah satu yang mensupport menjadi sponsor kita. Nah, kebetulan aku tuh ada maskernya nih Pak, jadi ntar aku akan bawa sesuaiin baju nih. Kalau baju lagi pink, kita pakai pink. Oke, mungkin mau presentasi dulu ya Pak? Ya, silakan. Dari tim kita nanti akan presentasi sedikit sekilas. Oke. Nah, kalau kalian mau nanya-nanya, boleh ya, tulis dulu di kolom chat. Nanti kita akan jawab. Oke. Diperbesar nggak? Diperbesar bisa nggak? Full screen. Sudah kelihatan, Mam, ya? Kelihatan, tapi belum full screen, jadi kayak kepotong 3 gitu ya. Ini PDF ya, pakai PDF ya. Mungkin jadiin PowerPoint aja kali. Ya, kalian mau nanya-nanya nanti apa gitu, bisa nanti kita akan bantu jawab ya. Apalagi sekarang nih lagi ramai. Ini juga di kantor banyak yang sakit Pak, pada batuk. Jadi sekarang gejalanya kita sudah masuk sebenarnya dari tahun lalu. Dari ciri-ciri adalah yang virus baru ini hilangnya suara seminggu. Biasa begitu. Jadi kalau sekarang, kalau hilang suara seminggu, terus suara parau gitu ya. Dan kemudian ciri-cirinya kita batuk-batuk, tapi biasa batuknya tidak 3 hari, tapi 2 minggu gak sembuh-sembuh. Itu sebenarnya udah tanda-tanda kita terpapar sebenarnya. Cuma caranya kenapa, Bu? Enggak, itu teman kantor aku ada tuh, gak ada suaranya. Nah, sekarang modelnya begitu. Jadi bukan seperti hilang bau atau lidah tidak ada rasa, tidak. Dia lain sekarang. Jadi mutasinya memang sudah bervariasi, agak sedikit hilang suara 1 minggu, dan tidak ada gejala seperti kita batuk ataupun sakit leher, sore throat, tiba-tiba suara hilang aja. Nah, itu ciri-ciri sebenarnya. Waduh, gawat. Cuma ya saya tidak bisa secara klinis menyebutkan karena memang sudah bermutasi ya virus sekarang, dan mungkin karena kita sudah kena vaksin jadi mungkin lebih ringan dan lebih aman. Cuma ya kita juga tidak bisa menghindari ada rasa sakit badan ngilu atau apapun, ya itu ciri-ciri lah yang virus baru. Oke. Cuma buat yang orang yang komorbid tetap harus jaga, khususnya punya diabetes atau penyakit bawaan lainnya, asma atau yang lain, atau turunnya imunitas. Jadi kita tetap jaga kondisi karena ini memang cukup triple liburan ya. Tahun baru, Imlek, semuanya 28 Februari, nanti ada lagi puasa 28 Februari, dan akan lebaran 31 atau 30 Maret. Jadi ini memang adalah festival season yang dimana banyak orang mobilitasnya cukup tinggi, dan keluar masuk, jadi ya mobile lah. Jadi ya kita harus tetap menjaga diri, khususnya kalau naik di tempat umum, kereta, pesawat terbang, bandara, atau tempat keramaian mall ya. Kalau bisa ya tetap pakai masker agar kita tidak membawa penyakit itu ke dalam diri kita atau ke keluarga kita. Dan ini
sekarang lebih lihatnya ke anak-anak ya, khususnya ke anak-anak yang memang kalau di China beritanya banyak yang kena. Cuma berita ini di China, terus terang saya baru balik dari China, agak ditutup karena mereka tidak mau menjadi satu heboh yang besar dan kepada teman-temannya akan mudik. Sekarang di China sudah mulai mudik massal. Sejak 10 hari ini sudah penuh orang-orang mudik ke kampung halaman, kira-kira gitu. Oke. Wow. Ternyata kayaknya, nah ini udah bagus nih, udah full screen. Kalau Pak, mungkin silakan kita belajar dulu nih mengenai. Ya, silakan. Baik. Sama, silakan next. Ya. Ini mungkin visi dan misi ya. Di kita atau di? Iya, ini visi dan misi daripada MMIX kan ya Pak ya. Saya coba. Oke. Di awal kita juga disclaimer seperti Ibu Rita. Ini kita hanya sifatnya edukasi. Sharing aja, edukasi ya. Ya, oke. Jadi kita memang perusahaan MMI adalah perusahaan distribusi alat kesehatan dan personal care atau fast moving consumer good, di mana visi kita adalah membuat menjadi distributor dan developer yang punya produk inovasi di personal care, healthcare dan daily necessities di Indonesia dan di dunia. Value kita adalah untuk menciptakan produk-produk berkualitas dan sesuai dengan lifestyle. Makanya kita ada beberapa IP dan misi kita menjadi pemimpin di bidang FMCG dan personal care dan healthcare tersebut. Lanjut. Nah inilah sekitar roadmap yang mungkin Ibu Rita pernah mengundang kita waktu mau IPO. Kita singkat sedikit aja sekilas balik tentang perusahaan MMI. Tahun 2020 kita berdiri, kemudian kita menjadi provider dari masker di Alfamart dan Indomart di tahun 2021, dan di tahun 2021 yang sama kita menjadi satu-satunya supplier di masker dengan merek HBPL, House Brand dan Private Label di Alfamart dan Indomart. Jadi masker-masker yang kita pakai tanpa sadar, kalau ibu bapak beli masker di Alfamart, Indomart, kalau dilihat belakangnya itu adalah dibuat dan didistribusikan oleh PT Multimedica International. Kemudian kita mengenal dunia IP tahun 2021 dengan membuat masker anak untuk Warner Brothers, yaitu WeBear. Berjalannya waktu, kita sudah mulai berkenalan dengan beberapa IP, antara lain DC Comics dan juga Line Friends dengan IP BT21 dan BTS, atau kita kenal dengan penyanyi Korea yang terkenal. Dan disitulah kita juga mendapatkan hak eksklusif membuat pop-up store untuk BTS di tahun 2023 dan memenangi Muri. Sebelum 2023 kita IPO melantai di bursa tanggal 6 Desember 2022 dan kita juga sempat pameran di Amerika, itu di Florida International Medical Expo. Di 2023 kita menjadi salah satu rising star untuk healthcare, menjadi salah satu yang masuk ke dalam Kompas 100. Namun di 2023-2024 awal kita berinovasi, tidak hanya masker, kita fokus ke produk-produk yang after COVID. Nah, dimulai dari tisu bambu, kopi, dan juga beberapa produk yang akhirnya terakhir adalah baby diaper atau personal care di bidang non-woven atau tekstil. Dan kita puji Tuhan mendapatkan beberapa award seperti Muri sebagai diaper tertipis dan juga memakai teknologi triple core SAP, dan juga memenangi award Top Innovation Award tahun 2024. Dan di akhir juga kita memenangi karena selain ini kita juga mengeluarkan tisu bambu. Kenapa tisu bambu? Karena tisu bambu itu terkenal lebih natural, lebih go green ESG, dan juga lebih lebih kuat dan lebih hypoallergic karena tisu bambu itu lebih tebal. Mungkin Bu Rita pernah pakai waktu acara kemarin, memang lebih tebal, tidak mudah sobek, dan juga lebih strong, artinya dia chlorine free, sehingga buat orang-orang yang sinus, orang yang punya alergi kulit dan juga punya keluhan jerawat, pakai itu karena sifat bambu itu antibakteri secara alami. Kira-kira gitu. Next. Nah, ini susunan jajaran komisaris dimulai dengan Pak Togu Simbajuntak sebagai komisaris independen, Hilary Josephine sebagai komisaris utama, dan Allen Feliciano sebagai komisaris
Ini posisi tahun 2024, di mana CEO dan founder adalah saya, dan diikuti oleh CFO Ibu Evelyn Natalia Susanto. Lanjut. Nah, inilah fokus dari kita, terutama di FMCG non-food. Kita juga ada FMCG food, yaitu non-food itu adalah tadi tisu, diaper, dan food adalah kopi, BTS, dan juga air alkali. Dan kemudian kita juga lanjutkan, kita ada produk-produk seperti healthcare, itu masker, dan akhirnya ke pop-up store atau yang kita sebut dengan K-pop entertainment. Lanjut. Ini kayaknya keputus deh presentasinya. Oke, coba. Hilang itunya PDF-nya. Nah, ini ya tadi. Nah, ini yang kita lakukan. Selain itu, kita juga melakukan pop-up store. Belum muncul, Pak, PDF-nya. Belum muncul ya? Coba. Kelihatan nggak ya? Nggak ada. Coba ya. Yang kiri. Ya, coba. Share. Apakah muncul? Ya, udah, Pak. Oke, dan kita terakhir ada di entertainment business dan digital kreatif. Kita bekerja sama dengan beberapa IP internasional, meluncurkan produk-produk. Contohnya tahun lalu kita dengan KCI, Kereta Cepat Indonesia, meluncurkan kartu Smart Card yang bisa dipakai di seluruh kereta api Indonesia. Jadi bagi yang anak-anak kereta ada disebutnya angker, atau orang-orang yang ingin menggunakan bus Transjakarta atau MRT bisa menggunakan kartu itu hasil kolaborasi kita dengan KCI dan BT21, IP yang kita melakukan kerjasama kolaborasi dengan pihak Korea. Next. Inilah produk-produk kita yang sudah dikenal masyarakat, mulai dari healthcare, masker, dan juga patch. Kemudian food and beverage, kopi BTS tahun lalu kita luncurkan di seluruh jaringan retail Alfamart, Indomart, dan beberapa retail lainnya. Dan tahun ini, atau tepatnya akhir tahun lalu, kita launching air alkali Clarin BT21 dengan Alpha Group. Kemudian kita juga meluncurkan produk personal care, tadi sudah dilihat kanan, tisu bambu, dan akhirnya baby diaper. Beauty care ini akan kita rencanakan di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Kita akan luncurkan produk sama kolaborasi dari produk Indonesia dengan IP internasional. Inilah pipeline kita, dilanjutkan. Dan ini juga beberapa brand yang kita sudah kembangkan, Mew Baby, Mewtis, Mew Mas. Dan nanti kita akan luncurkan air, alkali, Super 8, alkali pH tinggi, dan juga banyu untuk AMDK. Nanti kita juga akan launching produk kosmetik dengan nama Euphoria, dan kita sudah melakukan omni-channel, Mew Shop, dan K-pop store, dan kita juga sudah ada platform entertainment dengan nama Kpify. Nah, inilah produk-produk kita yang sudah launching, yaitu di sebelah kiri kalau kita lihat face mask, Mew Baby diaper, Mewtis, Alfamart tisu bambu BT21, Alfamart BT21 private label dengan karakter BT21, Justice League, dan juga Indomaret. Kalau kita lihat di sebelah bawah, Indomaret, dari semua masker Indomaret hasil produksi kita. Dan terakhir adalah Tiny Ten Patch dan Coffee BTS, dan juga beberapa license produk. Produk kita sudah lewat dari 75 distribution center dan juga telah dijual lebih dari 50.000 toko. Dan inilah toko-toko yang menjual produk kita, mulai Alfamart, Alfamidi, Alfa Group, Indomart Group, Klik Indomaret, Super Indo, Lion Super Indo, Lawson, Family Mart, Food Hall, Jogja, Yomart, Lotte, dan beberapa toko-toko modern seperti Gramedia, Market City, dan lain-lain, K3 Mart, dan Hero. Target kita di 2030 atau tepatnya di 5 tahun dari sekarang, yaitu kita akan memiliki lebih dari 75 DC dengan 50.000 toko dan memiliki karyawan dengan adanya ekspansi perusahaan, yaitu lebih dari 1.000 orang, dan memiliki SKU lebih dari 2.000. Kita juga akan targetkan akan mencapai 1,17 triliun dengan juga gross profit margin sekitar 332 miliar dan margin 28%. Return on asset 18% dan ROE 21%. Ini ekspansi plan kita. Lanjut.
sebentar ya. Ini yang presentasi yang saya buat. Coba di ini ya. Ada yang hasil baru. Sebentar ya. Oke. Tadi yang 62 meter. Hah? Channel Pop-up Store Entertainment Digital Creative. Oke, mungkin kalian mau nanya apa, boleh ya ditulis di bawah di kolom chat, nanti kita akan bahas. Ini kayaknya banyak banget produk-produk yang sebenarnya sangat bersinggungan di hari-hari. Nah, ini yang tadi, ini tisu yang kemarin menjadi sponsor waktu di acara Roadmap Cuan. Nah, kalian bisa lihat nih yang katanya bambu, yang buat anti alergi. Terus dia bukanya keren dong, aku juga baru tahu. Jadi dia kayak di Jepang gitu. Produknya udah disiapin ini bukannya. Tinggal ditarik. Nih. Tuh tinggal ditarik. Gila, keren sih. Terus ini juga maskernya. Maskernya ada karakter-karakter. Biasa anak-anak kan suka yang ada karakter. Ini halus banget. Jadi nanti aku mau ke Cina di awal Maret. Ini bakalan kepake banget. Emang virusnya lagi banyak banget. Temen aku juga banyak. Berarti bener tuh kemarin tuh ada yang batuk suaranya nggak ada. Terus katanya ini udah mulai balik. Berarti itu kemungkinan besar tuh kena virus baru. Gila, ngeri banget sih. Berarti kiri kanan udah banyak nih yang pada batuk. Banyak banget sekantor. Mungkin tuh nyebar juga dari AC kali ya. Ya boleh nanya, nanti ditanyain aja. Kalau itu Pak Budi mau nanya, ntar kita akan bahas. Ini sih ya kita invite karena memang lagi kenaikan kasus virus baru ini yang lagi naik ini. Terus sama kemarin kan ada launching yang popok nih, aku mau nanya juga yang popok. Karena popok bayi ini kayak produk barunya dari mereka. Gitu. Terus bagaimana? Masih ini ya, masih nunggu ya. Soalnya kelihatannya ada presentasi yang lebih baru sebenarnya. Jadi tunggu lagi disiapin. Ini kenapa matanya merah ya? Ini benar mataku merah ya? Oh iya loh. Matanya merah. Nah, kalian mau sambil nunggu misalnya mau bahas apa boleh sih. Kenapa mataku merah sini ya? Ini kemarin aku bawa traveling, gila. Ke Europe tuh kadang-kadang toiletnya ada beberapa toilet nggak ada tisunya. Banyak kan sih ada, tapi ada yang nggak ada. Pas nggak ada, bakalan kepake banget. Terus yang kayak gini aku suka taruh di mobil segede gini. Jadi nggak ribet. Terus kalau teman-teman yang suka pakai baju warna-warni, maskernya ada yang warnanya pink dong. Jadi bisa matching sama baju kita yang warna pink. Kita sambil Bu, sorry ada ya. Oke, ya silakan Pak, lanjut Pak. Jadi tadi sambil ini. Ya, lanjutkan ya. Ya. Kalau lagi down, gitu. Mungkin ada yang ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Iya. Apa? Kapan bagi dividen?
Oh ya, ada yang nanya dividen nih Pak. Dividennya tunggu tanggal main ya Bu. Iya. Gitu loh. Dari teman-teman Pak Yohanes tadi tanyanya bagus. Iya. Kita sebenarnya bukan rugi, tapi kita sedang ada perubahan strategi perusahaan MMI, yaitu kita repackaging dari box ke saset, karena kita mengantisipasi kenaikan PPN 12%. Dan kita tahu bahwa kita Indonesia suka disebut ada namanya middle class trap. Kemampuan kelas menengah kita turun lumayan karena sejak tahun politik ditambah juga dengan krisis ekonomi, banyaknya PHK dan sebagainya, kita mengetahui bahwa daya beli masyarakat cukup turun, khususnya kelas menengah, apalagi kelas bawah ya. Jadi kita mengantisipasi dengan basket size yang dari puluhan ribu menjadi di bawah 10.000 atau bahkan di bawah 20.000, kira-kira gitu. Jadi pada saat itu kita sedang ada strategi repackaging sehingga kelihatannya returnya cukup tinggi, stoknya tinggi, dan juga karena belum adanya retur minus itu menyebabkan kita punya piutang cukup naik. Jadi karena kelihatannya jadi minus, padahal sih bukan minus, tapi karena ada repackaging. Nanti akan kelihatan bagus di Q1 ya, itu akan kelihatan pulih. Dan juga sebenarnya dari Desember juga sudah ada, nanti kalau ditunggu laporan audited secara interim sudah ada, tapi kita belum bisa share. Tapi nanti kalau teman-teman yang teman setia MMIX akan melihat di Q4 dan Q1 2025 akan sangat berubah ya. Isolated offer yang sangat tinggi sekali dengan flip yang cukup bagus. Ya, saya lanjutkan ini Bu. Ya, silakan. Sedikit. Tapi kan PPN-nya nggak jadi naik kan itu ya? PPN nggak jadi naik, tapi maksudnya kita menjaga antisipasi daripada sampai kita benar-benar masyarakat itu turun daya belinya, dan kita lihat ini. Nah ini yang kita lihat dari mengapa kita memilih. Belum muncul Pak itunya, presentasinya. Oh. Kan nggak di-share. Oh, nah ini udah mulai. Oke. Oke. Lihat yang NVIDIA aja langsung. Slide 2 slide setelahnya. Next, 2 slide lagi. Ya, inilah produk yang kita launching selama 2024. Kalau rekan-rekan lihat, kita sudah launching tisu bambu di April tahun 2024. Kemudian kita juga kereta api KCI tadi BT21 kartu KMT di Agustus. Dan di Desember kita launching air alkali Alpha BT21 atau Clarin. Dan juga kita rebranding dengan adanya film Superman. Kita keluarkan juga masker special edition Justice League karena filmnya akan main di Juli. Dan kita juga ada launching, sebenarnya belum boleh sebutkan, tapi ya mungkin di momen ini saya bisa sharing bahwa kita launching produk house brand Indomart diaper, hasil kerjasama Indomart dengan PT MMI. Dan ini akan di launching sebenarnya tanggal 23 Januari. Tapi buat teman-teman yang ada di forum ini atau di Zoom ini webinar, karena saya kenal Bu Rita, jadi saya share Bu, ini berarti pertama kali di Indonesia dilihat Bu ya, di layar ya Bu. Kita akan launching produk baby diaper Indomaret. Lanjut. Nanti akan launching di tanggal 23 Januari. Di 2025 sendiri, kita akan launching juga beberapa produk yang tidak kalah menarik. Nah, ini yang akan kita launching yaitu Tiny Ten Patch. Di 2025 kita juga repackaging. Maka itu kita akan launching dengan edisi saset, karena daya beli masyarakat Indonesia yang memang seperti saya bilang kita akan mengantisipasi. Kemudian kita akan launching produk New Baby yang lebih baru, yaitu ukuran jumbo yang besar. Mungkin kalau bisa dilihat di layar bisa kasih lihat kita. Dan juga kita akan juga meluncurkan produk tisu antiseptik
yaitu tisu More Time atau dikenal dengan tisu Magic. Dan kita juga akan launching dengan Indomart atau Indogrosir, yaitu tisu basah di bulan Mei. Ini juga pertama kali kita sharing di forum ini. Kita akan kerjasama dengan Indomaret untuk launching tisu basah. Dan kita akan mengeluarkan produk sendiri di air alkali Super pH 18. Dan di paruh semester kedua kita akan launching dengan Apamat, tisu-tisu dengan brand baru maupun dengan IP dari Warner Brothers, yaitu Tom and Jerry versi Jepang yang sangat laku di tahun 2024. Lawson Jepang pakai semua karakter IP Goko. Dan kita yang pertama kali membawa Goko ke Indonesia, yaitu Tom and Jerry versi Jepang yang sangat lucu, cute. Di Q4 kita akan launching produk popok dewasa atau popok lansia, di mana kita akan membuat tidak hanya untuk bayi, tapi buat para orang tua yang memiliki kebutuhan untuk memiliki diaper. Contohnya mereka sedang sakit atau sedang umroh atau sedang konser. Buat orang-orang sekarang sedang konser juga nonton, daripada dia ketinggalan dia pakai diaper. Atau sedang perjalanan jauh ataupun sedang nonton bola, itu ada kiasan baru, Bu. Kalau nonton bola terus masih pipis dulu, ya keburu gol. Ya jadi orang sayang ya. Jadi kalau nonton bola sekarang harus pakai diaper gitu ya. Jangan sampai meleng gitu, Bu. Jadi penting. Atau lagi jaga saham ya, Bu ya. Lagi mau klik saham tiba-tiba. Bener tuh. Keburu loncat, Bu, naik angkanya. Jadi harus pakai diaper supaya daripada tahan ya. Iya benar. Gitu ya. Benar. Yang baru di pusat ya. Daripada salah tik ya, keburu jual, keburu beli. Nah itu lebih baik pakai diaper, jadi nggak kemana-mana gitu loh. Lihat layar monitor lebih tenang. Dan terakhir kita launching produk Royal ini khusus untuk pasar premium, Mi Baby Royal. Ini juga kerjasama kita dengan Cocomelon. Mungkin Bapak Ibu tahu karakter Cocomelon yang terkenal dari Inggris. Kita dapat haknya untuk Indonesia. Ini juga satu prestasi buat MMI yang dapat IP Cocomelon yang akan kita masukkan ke baby diaper. Lanjut. Nah ini udah. Next. Ini juga sudah. Nah ini kenapa MMI sering ditanya. Kemarin kita kerjasama dengan perusahaan Tiongkok. Kita akan membuka pabrik popok bayi yang rencananya di Tangerang. Alasannya ada beberapa, ya kita sharing. Next. Nah karena sejak seorang ibu memiliki anak, ternyata dia memakai popok dari umur 0 sampai 1 tahun 6 sampai 8 piece per hari, yaitu 2.160 piece per tahun. Sedangkan kalau dia toddler atau 1 sampai 3 tahun, dia akan memakai 4 sampai 5 piece atau 2.880. Dan dia kalau sudah balita, antara toddler dan balita itu 3 sampai 5 tahun, dia akan memakai 720 piece. Dan ternyata Indonesia ini cukup baik. Selama 5 tahun mereka akan mengkonsumsi kurang lebih 221 tas atau bag atau pak atau 5.760 atau sekitar dari dia umur 0 sampai 5 tahun 13 juta per anak. Dan kita melihat bahwa tiap tahun Indonesia ada 5 juta anak baru. Saya suka bikin joke sama teman saya di Singapura. Orang Singapura perlu 30 tahun, Indonesia setahun. 1 tahun Indonesia sama dengan satu jumlah penduduk Singapura 5 juta ya. Indonesia sangat subur. Jadi nilai pasar kita adalah 28 triliun rupiah per tahun. Itu omset yang diciptakan. Jadi kuenya cukup besar sehingga potensinya masih cukup luas untuk masuk ke daerah popok bayi ya. Lanjut. Nah, kenapa MMI masuk di sini? Karena ternyata rata-rata keluhan dari anak-anak Indonesia 65% itu karena ruam. Jadi anak-anak 6 sampai 12 bulan itu sering sekali kena ruam karena popoknya tidak cocok atau tidak menyerap air sehingga menimbulkan iritasi kulit. Next. Nah, jadi 75% bayi di Indonesia ini atau ruam disebabkan bayi Indonesia karena salah diaper, yaitu tidak menyerap cukup, jarang ganti popok atau ibunya lupa atau memang kita popoknya harus 6 jam dipakai seharian, setengah hari, dan popoknya suka istilahnya apa ya, gembul gitu loh, artinya dia sangat besar atau fluffy ya, jadi agak sedikit sulit anaknya untuk bergerak. Jadi anaknya punya
kecenderungan 0 sampai 2 tahun menjadi kakinya tidak bagus, pertumbuhannya tidak aktif dan kurang bergerak karena popoknya itu istilahnya apa ya? Terlalu tebal. Besar. Terlalu bulky ya. Terlalu tebal. Ya mengembung ya, jadi gitu ya. Next, terus 80% popok masih bentuknya pulp dan masih di Indonesia 20% yang pakai SAP yaitu super absorbent polymer. Ini teknologi dari Jepang dipakai oleh Sumitomo maupun BASF Jerman. Jadi orang Eropa tuh suka pakai yang tipis. Karena mereka juga negara 4 musim. Dan ternyata cocok buat Indonesia karena Indonesia itu tropis, panas sekali. Jadi kalau anak-anak pakai popok yang tebal itu nggak nyaman ya. Mereka tidak nyaman bergerak. Lanjut next. Nah itu tadi yang saya sebutkan. Jadi ternyata pangsa pasarnya itu masih di Indonesia cukup baik. Kita setiap tahun tumbuh 11% dengan total pasar 37 triliun. Jadi inilah menyebabkan kita tertarik untuk mengembangkan ke personal care baby diaper. Lanjut. Nah, tujuannya apa kita membuka pabrik? Satu, kita membuat domestik industri bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, mengurangi forex karena sekarang dolar sudah 16.000 ya. Tadinya 15.000, 16.000. Jadi ini juga membantu marginnya MMI kalau kita membuat lokalisasi atau localize di Indonesia dan juga mengurangi kebutuhan impor. Dan tadi yang kita sudah sebutkan 2 slide sebelumnya, ini pangsa pasarnya masih bagus. Kita juga menghemat devisa pemerintah dan kita membuat alih teknologi ke Indonesia atau localize. Next. Nah inilah line produk yang kita akan launching. Di atas sudah ada di Alfamart. Baby diaper yang bawah ini akan di-launching di kuartal pertama. Sudah launching di Indomaret. Buat ibu-ibu, teman-teman yang mau, nanti ada promo yang luar biasa. Saya nggak bisa sebutin. Tapi Indomaret akan gebrakan 1 bag 39.900, termurah se-Indonesia dan hanya ada di Indomaret. Itu cuma 2 minggu karena kita launching. Dan ini heboh karena murah banget. Bahkan yang 3 renceng bawah itu kita akan bikin buat ibu-ibu di Indonesia. Sehari biasanya anak ganti 3-4, tapi kita asumsi 3 atau tiap 8 jam hanya Rp5.000. Belum pernah ada di Indonesia ada popok yang harganya Rp5.000. Jadi pagi siang malam istilahnya gitu bisa dipakai. Dan kita juga menjawab kebutuhan dari beberapa produk dewasa. Kita akan bikin untuk underpad merek juga dari Indomaret atau dari Alfamart dan juga popok-popok premium adult diaper dan juga pembalut. Kita akan masuk ke sanitary napkin yang modelnya baru ya, lain daripada lain, punya pewangi kayak panty liner dan juga ada yang kita sebut popok pembalut celana karena sekarang anak-anak remaja yang baru pertama kali kena menstruasi yang juga habis kelahiran mereka repot kalau pakai pembalut yang modelnya pad, mereka lebih senang pakai yang celana, kira-kira itu. Next. Jadi inovasi kita tadi yang saya sudah sebutkan singkat saja, mungkin 2-3 slide kita langsung bahas. Kita menggunakan SAP, kemudian lanjut. Ini ada SAP gel dan SAP kertas, bukannya nggak ada, tapi sekarang sangat sedikit. Kita yang pertama menggunakan 2 teknologi, triple core SAP dan juga wings, sehingga mencegah kebocoran, dan ini juga membuat si bayi nyaman. Nah, lanjut. Dan ini juga kita triple core SAP pertama yang menang muri karena kita ada SAP paper, SAP gel dan SAP paper. Pertama kali yang di Indonesia yang triple core SAP. Lanjut. Nah, inilah rekor-rekor yang kita menang. Popok tertipis, popok pertama 3 polimer dan menang Top Innovation Choice Award sebagai popok yang menggunakan SAP paper dan SAP gel pertama di Indonesia. Selain itu kita juga ada tisu bambu. Kenapa tisu bambu? Karena tisu bambu itu tadi yang saya sudah singgung tadi, Ibu Rita juga sudah pernah lihat, 100% bambu, jadi tidak ada bahan-bahan kimia. Lanjut, kita juga kuat karena serat bambu itu lebih panjang, contohnya handphone iPhone tuh ya, ditaruh tidak jatuh, dan ini juga daya serapnya lebih tinggi. Lanjut, dan ini juga bambu punya sifat antibakterial alami, dan kita tidak menggunakan pemutih, sehingga kita menggunakan hydroperoxide atau H2O2 yang memang cairan pembersih di rumah sakit dan memiliki antiseptik, dan kita sudah uji dermatologi test. Jadi buat orang yang hypoallergic tidak akan menjadi alergi atau membuat iritasi, dan kita sudah mendapatkan FSC dan sertifikat halal. Lanjut.
Nah, inilah yang sebelumnya, sorry. Nah, inilah financial report tahun 2024 sampai 2029. Mungkin teman-teman pasti nanya, apa sih dampaknya ekspansi MNI? Nah, ini kalau kita lihat tahun 2024 kita akan tutup sekitar di 200 miliar. Dan kita akan proyeksikan sejak adanya popok kita akan naik cukup signifikan, hampir 2 kali lipat, 400 miliar, 600 miliar, dan kita akan tumbuh sekitar 25% per tahun sampai dengan tahun 2029 akan mencapai 1,17 triliun karena kita akan ditunjang beberapa new produk baru dan kemungkinan kita akan ekspor. Nah, inilah proporsinya. Tahun 2024 masih cukup besar di personal care atau healthcare, yaitu masker. Tapi dengan sejalannya waktu akan digantikan dengan personal care dan juga akan digantikan dengan produk-produk skincare di tahun 2026-2027. Inilah komposisinya dengan personal care 55%, beauty atau skincare akan menjadi 36%, F&B 8%, merchandise 0,5%, dan yang lain-lain 0,5%. Nah, ini forecast kita. Kalau dilihat ini, mungkin kalau data-datanya nanti bisa dipublish di website kita. Secara debt to equity akan sehat nanti di 2025. Dan juga return on asset kita akan meningkat dari 2%, 4% menjadi 20% tahun 2029. Dan return on equity kita akan melonjak dari 4% menjadi 24% di tahun 2029. Itu kira-kira gambaran kita. Mungkin silakan, ada yang mau tanya jawab. Mari kita buka. Saya kembalikan ke Bu Rita. Oke, makasih Pak Mengki. Penjelasannya sangat-sangat menarik, terutama ada beberapa kayak yang kebutuhan hari-hari kita pakaiin kita nggak tahu gitu. Ternyata ada manfaatnya juga itu bambu ya. Kita pikir cuman kayak gimmick-gimmick doang, Pak, gimmick marketing. Ternyata memang real ada efeknya atau ada dampaknya gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah banyak banget ya apa yang nanya. Oke, saya coba jawab dulu deh, bahas dulu pertanyaan yang kalau yang utang kan tadi udah dibahas ya. Terus apakah ada ini ada yang nanya, apakah ada kepentingan saham untuk kerek naik sebagian? Kok kayak ada feedback? Kayak ada feedback ya. Apakah ada kepentingan saham kalau dikerek naik bagi sebagian owner? Sebenarnya kalau dikerek naik, kalau aku coba bantu jawab dari perspektif kita sebagai pelaku pasar modal ya, buat emiten ya paling market cap-nya membesar aja kayak saham-sahamnya Pak Pepe gitu aja. Jadi sebenarnya nggak ada kepentingan langsung gitu, cuman kalau market cap-nya besar, dia bisa masuk indeks, sahamnya lebih liquid, lebih kesana aja sih ya, bukan kepentingan secara kayak gimana ya. Terus ini ada pertanyaan, apakah ada corporate action Pak di tahun 2025 ini? Tadi saya sudah mention, kita baru saja MOU dan mendirikan anak usaha di awal tanggal 6 Januari ya, 3 Januari kita tanda tangan MOU. 3 Januari kita membuka entitas anak usaha baru, dan jadi MMI akan punya saham walaupun kecil, kolaborasi kita dengan salah satu pembuat popok terbesar di China, di Fujian, dan mereka sudah banyak merek-merek Indonesia juga OEM di sana, sehingga kita kerjasama akan membuka pabrik di Indonesia. Hal ini sangat strategis karena kita selain meningkatkan margin, mengurangi kebutuhan impor dan juga resiko forex ya, artinya tukaran uang yang cukup rendah, dan kita juga lebih menjamin supply chain kita terhadap customer kita seperti Indomaret, Alfamart ya. Jadi mereka pun akan senang dan juga mampu bersaing dengan popok-popok lain, dan juga karena kita pertama kali triple core SAP, hal ini mereka cukup bangga dan confident dengan memilih produk kita. Selain itu juga tadi corporate action kita, mungkin kita akan ada peresmian pabrik di pertengahan tahun dan juga akan meluncurkan beberapa produk baru. Kira-kira demikian. Oke, baik. Terus apakah semua produknya diproduk sendiri atau trading? Sebenarnya sekarang ini kita sistemnya dua ya. Satu, kita memang masih impor, yaitu kita waktu testing market. Tapi setelah testing market itu berhasil,
biasanya kita mulai memproduksi sendiri ya, atau kita localize. Jadi jawaban dari ini, kalau produk-produk yang kita sudah buat sendiri, salah satunya kita melakukan kerjasama dengan beberapa partner strategis kita. Kita ada menaruh beberapa capital ke mereka seperti mesin maupun yang lain-lain. Contohnya masker sudah lokal 100%, air sudah lokal 100%, tisu masih impor, baby diaper impor, tapi nanti baby diaper akan kita localize, sehingga itu akan tahun ini 100% Indonesia atau 50-50 kita masih impor, tapi diharapkan 5 tahun kita akan totally lokal. Dan tisu bambu kita masih impor, tapi kita juga nanti akan kerjasama untuk melokalize tisu bambu. Jadi hampir semua produk kita adalah lokal sih, nanti diharapkan 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu. Terus kalau ditanya kalau misalnya berapa rata-rata margin produknya katanya? Margin rata-rata tergantung ya. Kalau dari healthcare sendiri mungkin GPM-nya 20-30%, tetapi kalau produk-produk FMCG rata-rata belasan ya. FMCG karena dikenal dengan kompetisi yang sangat kuat dan juga sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga kita mungkin net to marginnya ya 8-11% kira-kira gitu. Tapi dengan gross profit 28, kalau yang healthcare dan yang FMCG lain sekitar 18-23%. Oke. Terus apakah competitive advantage produk MMI dibanding kompetitor dari harga dan kualitas? Ya tadi mungkin kalau udah lihat presentasi, pertama ya pasti kita sebelum masuk kita melakukan market survey ya, research market. Kita harus berbeda dengan yang lain, yaitu dari segi inovasi. Pertama kali triple core SAP, kita juga banyak sekali yang kita sudah dalam pipeline. Mungkin ada yang bisa kita share ataupun belum bisa di-share. Tapi pasti tidak mungkin kita masuk ke market dengan produk yang sama. Itu akan tidak ada bedanya dengan kompetitor. Jadi kita selalu melakukan inovasi. Contoh di masker, kita memiliki masker yang lifestyle, warna-warni. Kemudian juga kita punya masker yang lebih tebal, kualitasnya lebih bagus, sehingga lebih mencegah virus dan bakteri lebih baik. Demikian pula di baby diaper. Kita keluarin baby diaper tipis, tapi daya serapnya 2 kali lipat. Kenapa gitu? Karena kita menjawab orang-orang ibu-ibu yang kalau pakai pembalut suka yang tipis. Kalau gitu kenapa nggak dipakai ke anaknya juga? Jadi kita pakai yang itu. Jadi kita yang pertama kali triple core, tipis tapi 3 lapis. Artinya tipis tapi bisa mengunci cairan, bisa menyerap lebih banyak, tapi juga nyaman dipakai sehingga anak itu bebas bergerak. Itu yang penting. Dan kalau nanti di tisu bambu, kenapa tisu? Tisu banyakkan pulp. Pulp itu 1 ton tisu itu bisa memakan kurang lebih 200.000 pohon. Itu sangat tidak baik buat bumi ya, kita harus green. Kedua, bambu itu hanya tumbuh 36 bulan dibandingkan pohon 30 tahun. Jadi kalau kita budidaya bambu di Indonesia, banyak sekali bambu-bambu yang ada. Kita bisa memanfaatkan budidaya bambu itu buat petani, buat yang lain-lain. Dan juga kita mengurangi CO2 karena karbon dioksidanya lebih berkurang. Tapi bambu ini selama ini mahal dikenal dan juga sangat dikenal dengan warna coklat. Dan orang Indonesia tidak suka tisu coklat. Sedangkan di Amerika sendiri, tisu bambu di Eropa tadinya coklat, cuma setahun sekarang jadi putih lagi. Kenapa? Karena itu efek psikologis dari orang suka yang putih bersih. Kedua, kita menggunakan tidak pakai bleaching, tidak pakai klorin, tapi pakai H2O2, yaitu salah satu hydroperoxide yang dipakai di rumah sakit. Jadi kita mengkombinasikan produk-produk kesehatan dengan produk-produk sehari-hari. Itu yang membedakan kita dengan konsumen yang lain. Dari harga, ya kita banyak sekali ditanya soal harga. Tenang saja, MMI dikenal dengan produsen yang lebih murah dan juga dikenal dengan bisa membuat produk-produk yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi hal ini yang kita lihat, produksi tisu bambu kita dengan indeks price tidak jauh dari tisu pulp 1,1 sampai 1,2. Sedangkan produk kita SAP diaper itu 0,9 sampai 0,8 dibandingkan kompetitor. Jadi itu price index kita yang kita selalu perhitungkan. Apalagi nanti yang saya sebutkan
produk baby diaper SAP tapi dengan harga 5.000 isi 3. Itu berarti 1.600 sekian. Itu termurah se-Indonesia. Nah, ini akan kita launching di bulan Maret atau bulan April. Jadi kalau harga dan kualitas dijamin MMI, pasti kita selalu melihat itu ya. Oke. Ya menarik ya. Terus ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik. Pengguna produk ini kan terutama segmen menengah. Dengan tertekannya segmen ekonomi menengah belakangan ini, bagaimana strategi MMIX untuk bisa melawan market leader yang sudah lama beredar di market? Tadi kita sudah mention, pasti kita ada 3 cara. 1, kita melakukan inovasi produk. Nomor 2, kita akan repackaging. Makanya sejak 2023-2024, seluruh produk-produk kita yang produknya bulky maupun box, sudah kita repackaging jadi saset. Makanya kenapa kelihatannya di Q3 dan Q2 kita minus. Sebenarnya itu efek kita menarik barang-barang kita dari Alfamart, Indomart untuk repackaging. Tapi kan mungkin buat masyarakat yang nggak tahu, oh kok ini stok maskernya udah sepi melonjak, terus kok marginnya minus. Sebenarnya bukan minus, karena kita sedang merepackaging. Kita menarik sehingga stok kita naik, margin kita sementara minus karena kita sedang repackaging. Jadi AR kita agak naik. Tapi tenang aja, repackaging kita sudah berhasil di tahap pertama dengan Indomaret, di tahap kedua dengan Alfamart, di paruh ketiga atau paruh keempat, dan diharapkan di Q1 sudah flip balik karena sudah selesai packagingnya. Bahkan produk yang terbaru Tiny 10 pun kita sedang tarik repackaging. Jadi di efek Q1 masih ada, tapi Q1 Q2 akhir sudah akan kelihatan positif ya, karena ini sudah selesai. Dan tadi produk-produk kita akan kita launching dengan yang renceng. Oke. Sebenarnya kalau bahan, ini ada pertanyaan juga, bahan baku serat bambu itu import atau lokal atau produksi sendiri? Kalau bahan bakunya katanya Pak, ini harusnya masih import juga ya, sama ya, kayak produksi masih import. Ya, betul. Masih import, karena teknologi pengolahan bambu tetap negara tirai bambu sesuai judulnya, Tiongkok paling nomor 1. Kita juga harus belajar dari mereka. Tapi mereka tuh bisa buat yang halus sekali. Kalau tisu bambu, maaf, buatan lokal, sorry ya, seperti tisu toilet, kasar sekali. Maaf, saya bukannya ini ya, masih tidak bisa menggunakan mesin press yang sangat tinggi, teknologi yang dari China yang memang termodern. Tapi kalau tisu bambu di China sangat halus, itu memang harus kita akui. Tapi tenang saja, kita sudah bicara dengan partner-partner kita di China, tolong dong ahli teknologi, dan mereka bilang mereka mau, mereka sanggup, asal memang Indonesia menerima mereka. Sebenarnya kita terima aja. Dan mereka, makanya kita tahun ini dan tahun lalu kita test market, kita launching dulu yang produk yang beberapa SKU yang sudah ada di Alfamart maupun di toko-toko modern dan general trade lainnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga yang menarik nih Pak, katanya perusahaan pesaing MMIX itu apa ya? Kenapa MMIX itu bisa jadi calon kuda hitam nih, katanya sesuai judul. Coba Pak, ini menarik sih. Ini sebenarnya yang bikin judul bukan saya, tapi ya biar menarik ya bos. Oh gitu. Jadi gini, kenapa kuda hitam? Mungkin kalau kita suka main sepak bola tuh ada namanya ya kuda hitam atau ya istilahnya new atau main catur ya. Kuda hitam itu yang sudah tidak bisa ditebak langkahnya. Kecil tapi gesit. Jadi kita pesannya baru, masih kecil dibanding pesan kita. Jadi yang kita jual adalah agility ya, artinya kelincahan. Sama juga inovasi. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar ya, kalau kita lihat di dunia ini Nokia atau yang lain, kenapa tumbang? Karena mereka terlalu besar, too big to fail ya, jadi besar banget. Kita justru perusahaan kecil, tapi cabai rawit nih, kecil-kecil, lincah, loncat sana, loncat sini, berani inovasi, yang mungkin perusahaan-perusahaan besar itu takut, atau mereka ya seperti saya bilang, mereka investasi terlalu besar. Kenapa kuda hitam? Karena kita mencuri beberapa produk yang mereka kaget ya. Gini, contohnya kita launching produk Indomaret. Berapa banyak pabrik yang kenal Indomaret atau Indomaret mengenal mereka. Tetapi kenapa mereka memilih kita untuk menjadi distribusi atau provider produk baby diaper mereka? Pasti ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Pasti punya inovasi yang lain. Jadi biasanya kalau orang milih produk tuh, kalau harganya sama,
yang penting ada nilai atau value added yang beda. Contohnya lebih bagus kah, lebih halus kah, lebih indah packagingnya, lebih banyak manfaat, atau barang sama tapi harga lebih murah. Biasa orang gitu, milihnya kalau mau sama asal lebih murah. Nah, MMI ini dapat dua-duanya, udah lebih inovatif, lebih murah juga, dan bisa mengakomodasi kebutuhan mereka. Contohnya teman-teman yang lihat di Alfamart, kita keluar yang BT21 plus bonus lagi, dapat IP. Itu udah istilahnya paket nasi goreng tambah telur, tambah daging, tambah apa, udah super plus. Jadi ini yang mencuri perhatian, dan sejak produk-produk kita launching, ini jadi gosip di antara pemain besar di industri masker, di industri personal care. Masker juga sama. Sebenarnya ini mencuri perhatian dari Sensi karena kita nomor 2 market share di Alfamart, dan kita market share nomor 1 di Indomart. Jujur aja, karena kita sudah murah, terus barangnya lebih tebal, bagus, dan terjangkau. Mungkin dari value mereka nomor 1, tetapi dari volume kita nomor 1. Artinya gini, karena masker mereka mahal, tentu value mereka lebih tinggi. Tetapi kalau melihat quantity yang dijual, karena kita lebih terjangkau, sehingga masyarakat lebih memilih kita. Nah, ini kan yang sering terjadi adalah perusahaan itu harus dilihat dari number of transaction, profit margin, dan repeat order. Nah, ini yang kita bilang, teman-teman, sebenarnya judulnya The Next Big Thing, nggak tahu di twisted, pilot twist, jadi kuda hitam. Ini juga saya juga kaget judulnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita adalah anak-anak muda yang berusaha melakukan inovasi, tapi kita peduli terhadap lingkungan, lebih go green, ESG. Semoga kita juga dapat menjadi perhatian di teman-teman yang ada di consumer good, personal care, maupun di healthcare ya. Jadi sesuatu yang baik kita harus dukung, karena kita akan menjadi pelopor inovasi di bidangnya. Kira-kira gitu. Oke, menarik. Nah, ini juga pertanyaan, tapi sedikit gimana ya, tapi coba dijawab aja deh Pak. Soalnya memang ini banyak banget yang nanya. Kenapa sih harga sahamnya bisa dari 680 terus terkoreksi ke harga 50? Pada produk Pampers, tisu kan produk yang dibutuhkan. Apakah bisa dijelaskan kenapa harga sahamnya turun? Mohon pencerahannya Pak, jadi kami semakin yakin untuk membeli saham Bapak. Mungkin kalau kita lihat ini kejadian di Maret tahun 2023 ya, 2023 itu karena mungkin masyarakat pesimis. Pada saat itu Jokowi melakukan pelepasan terhadap PSBB, PB ya, artinya pada saat itu Luhut bilang lepas masker, sudah tidak perlu masker. Hal ini wajar karena mereka akan berpikir, wah ini mereka pikir 2 tahun lalu MMI itu hanya perusahaan masker. Ya saya nggak usah sebutin emiten lain yang nasibnya lebih parah dari saya, dan saya rasa dari kami, dan mereka memang fully loaded di masker. Jadi mungkin market bereaksi negatif terhadap kebijakan pemerintah, dan kita tidak bisa mengontrol itu, kebijakan pemerintah yang fully ya wajar lah ya kalau pemerintah sudah melakukan pembukaan terhadap atau penghapusan pembatasan penggunaan masker di tempat umum maupun yang lain-lain. Hal ini juga saya rasa fully market operated, atau memang itu adalah kinerja market. Dan pada saat itu mungkin Bapak tadi siapa? Johannes ya. Karena pada saat itu kita belum launching produk-produk Pampers dan tisu ya Pak, 2023. Coba diputar balik sedikit. Jatuhnya 680 ke 50 itu totally bukan, kita tidak ada intervensi, tetapi saya rasa itu murni pergerakan market karena kebijakan pemerintah pada bulan Maret ya, tepatnya 2023 ini benar-benar merubah semesta produsen masker kali ya. Jadi mereka merasa, wah ini MMI masih masker. Waktu itu juga website kita semua ini masih masker banget. Tidak ada yang tahu bahwa kita pembuat pop-up store BTS, kita launching kopi. Mereka nggak lihat karena mereka cuma tahu masker, dan waktu itu kita IPO pun karena masker ya. Orang oh ini masker, tapi begitu masker berubah, jadinya semestinya berubah. Sebenarnya gini ya, kita sebenarnya perusahaan healthcare, distributor healthcare, bukan hanya masker,
Cuma yang terkenal hanya maskernya pada saat itu ya. Padahal kita produk-produk ada patch, ada termometer, ada produk-produk sarung tangan. Cuma yang mereka kenal cuma masker. Cuma dengan seiring berubahnya waktu, ternyata kita tidak bisa, namanya wabah atau virus itu tidak bisa lepas dari makhluk manusia di dunia. Ada aja bisa virus berdatangan bergantian. Bukan kita mau, tapi sudah karena banyak sekali ekosistem dunia ini sudah rusak karena pencemaran, sudah banyak sekali yang polusi udara, sudah banyak sekali kita dengar es di kutub utara selatan mencair, permukaan air naik, global warming. Jadi masker ini sudah jadi lifestyle sebenarnya. Jadi kita sehari-hari, karena Jakarta sendiri sering menang juara skor polusi udara terburuk sedunia lagi. Jadi kita memang masker ini tidak bisa nol, bahkan sebelum COVID pun sebenarnya kebutuhan masker itu tetap ada. Jadi bukan karena COVID saja, tapi memang butuh. Dan ini menjawab pertanyaan Pak Yohanes, mungkin diulang 680 ke 50, itu pun tidak sekaligus, tapi perjalanan cukup panjang, kayaknya turunnya bertahap, karena itulah yang saya bilang. Orang mengira MMI ini hanya produsen masker, dan pada saat itu sudah pelepasan pembatasan PSBB dan menggunakan masker di tempat-tempat umum. Kira-kira gitu ya. Iya, aku sampai ngecek Pak harga saham maaf kayak KF, terus beberapa yang terkait dengan COVID ya waktu itu ya. Kalau kita lihat chartnya sama sih Pak, kalau dari RTI mirip sekali gitu, dari atas terus tiba-tiba dia turun ke bawah. Iya benar, mirip sih. Kalian bisa cek di RTI atau di mana historical itu. Semua emiten yang terkait kesehatan chartnya serupa ya ternyata ya, baru sadar. terus dia tanya yang Q4 merugi, kayak udah dijawab tadi apa ya? Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya. Q4 merugi enggak ya? Tadi udah dijawab kan, karena mau repackaging. Sorry Bu, pertanyaannya yang mana? Ya, atau itu Q4 ini merugi. Tidak benar ya. Q4 belum ya? Tidak merugi. Belum ya, belum keluar. Kita belum rilis dan memang sedang diaudit. Jadi kita memang dalam proses audit yang saya tidak bisa sharing, tapi intinya secara internal tidak merugi ya perusahaan MMI di kuartal keempat ini. Mungkin. Dan bahkan sudah kelihatan reverse-nya, karena sudah 60% sudah dikeluarkan kembali yang paket saset yang bisa dilihat di toko-toko Alfamart, Indomaret. Sudah ada barang-barang yang repackaging rata-rata gitu ya. Mungkin yang dia maksud Q4 2023. Kalau Q4 2023 memang dari positif, Q4 2023 itu minus. Mungkin yang tadi itu Pak yang repackaging. Ya, karena di 2023 kita repackaging Indomaret, di 2024 kita repackaging seluruh produk Alfamart. Jadi itu yang kelihatannya menekan. Jadi sales kita bukan menurun, tapi kita hitung net sales. Jadi sales dipotong retur. Nah ini yang pertanyaan yang suka ditanya oleh ke saya, kok ada retur, apakah maskernya tidak laku atau maskernya tidak dijual lagi? Bukan, kita repackaging. Jadi kita tetap pembelian dari Alfamart Indomaret tidak berubah. Bahkan kalau saya boleh sharing, penjualan masker di Indomaret meningkat 47% karena repackaging. Jadi orang-orang tuh tetap tahu dan peduli terhadap masker, cuma daya belinya menurun. Kedua, mereka mau yang saset karena travel. Mereka suka yang travel pack. Itulah alasannya kenapa penjualan yang renceng atau saset meningkat. Hal ini juga kita pelajari ketika kita mau mengeluarkan produk diapers maupun mengeluarkan tisu basah. Kita sekarang produk yang mini, kita akan keluarkan mini tisu, travel tisu. Jadi buat ibu-ibu, remaja, anak sekolah, atau kita ke tempat umum makan di mall, kita mau perlu tisu antiseptik, tisu antibakteri, maupun pergi ke pesta, kalau bawa tisunya segede bantal, gak ada yang mau ya. Orang maunya tisunya kecil-kecil, yang mini, wet, wipes, atau yang travel pack. Jadi kira-kira gitu. Oke. Apakah strategi untuk mencapai target peningkatan beauty dan skincare di 2025? Tadi cukup tinggi peningkatannya. Ya, karena kita sudah pelajari bahwa
skincare dan beauty product itu salah satu produk star product. Dan kita sedang riset ya Bu, seperti saya bilang, kita sudah bilang ini dari tahun 2020, kita kalau mau meluncurkan produk minimal riset 2 tahun, 3 tahun. Jadi ini masih proyek rahasia kita. Jadi istilah ini udah di pipeline, tapi kita akan ada sesuatu yang menarik lah yang akan kita launching nanti di tahun 2025 akhir atau 2026. Saya belum bisa sharing, tapi ini akan jadi satu kejutan baru di tahun-tahun yang akan datang. Tapi cukup menarik karena skincare dan beauty care kita tuh sangat penting. Tapi kita sesuaikan dengan kulit wanita Indonesia atau kulit masyarakat Indonesia yang kita di tropis ya. Jadi ada produk-produk yang dari Korea, Jepang, atau Amerika. Kalau kita cuma copy and paste atau plug ke triplet gitu ya, persis sama, tidak akan cocok. Karena genetik kita, DNA kita, kulit kita tuh beda dengan orang-orang di Asia Timur maupun di Amerika. Jadi kita harus riset secara betul-betul sebelum kita launching. Tapi akan menjadi yang positif karena harganya terjangkau tapi produknya unggul. Kira-kira gitu. Jadi produk lokal yang disesuaikan dengan kulit orang Indonesia yang memang kita cuma tinggal di 2 musim ya. Musim hujan dan musim panas, sedangkan di luar kan 4 musim, beda. Oke, terus harga jual bersaing dengan pemain lama karena barang disposable, habis pakai dijual. Ya nggak apa-apa sih, kalau bersaing kan memang nanti orang yang berasa lebih cocok yang mana itu akan stay, atau lebih murah atau barangnya dan harga sekian tapi lebih inovatif bisa aja lebih stay, bisa aja orang itu pindah karena produk baru ini punya teknologi yang lebih baik ya, biasanya kayak gitu. Terus saya perlu jelaskan Pak soal sahamnya, karena bagi investor saham kami sangat penting untuk melihat laporan keuangan. Tadi udah di-share ya laporan keuangannya. Terus pabrik ada berapa banyak? Sementara kalau pabrik yang akan kita buka 1, cuma mungkin pertanyaan ada berapa line atau berapa banyak produk. Saya rasa lebih dari 1 produk dan 1 kategori, kita ada berbagai kategori. Jadi walaupun 1, tapi kita menggunakan teknologi terbaru, singgahnya high speed, dan juga bisa menyamai jadi 1:3. Jadi mungkin orang lain perlu 3 line, kita 1 line karena kecepatannya 800 lebih per popok per menit, sehingga itu sangat cepat. Lalu apa saja, mesin yang sama akan bisa membuat adult diaper, akan bisa membuat juga produk-produk lain yang sejenis, dan kapasitas pabriknya cukup luas, 1 hektar, jadi itu masih ada space untuk pengembangan produk-produk seperti pembalut, underpad, dan lain-lain. Cuma yang memang ini kita tidak bisa sharing semuanya, artinya pabriknya 1 dan kita juga sedang mencari lokasi yang lebih banyak, dan juga tidak hanya diaper, bisa tisu, air, dan lain-lain. Oke. Adakah produk unggulan yang tidak dipunyai kompetitor hingga marginnya tinggi? Ini pertanyaan dari teman kita yang ada di YouTube, Pak Adik namanya. Oke. Jadi kalau marginnya lebih tinggi ya pasti karena kita sudah localize, dan competitive advance-nya tadi kita jujur ngomong kita sering ketemu dengan para pemain existing yang ada di market. Mereka masih lama dan mereka pasti mempertahankan investasi mesin yang mereka yang sudah ada. Jadi kalau kita perusahaan baru sangat agile, kita lebih baik adaptif. Contohnya kalau kita lihat dulu perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di dunia maupun di Indonesia, kadang-kadang mereka sudah kena fenomena menara gading, susah dikasih input atau inovatif. Mungkin kelebihan kita lebih inovatif, dan kita ikut anak-anak Gen Z dan milenial, yaitu menggunakan IP ya. Itu yang tidak punya di perusahaan-perusahaan lama yang memang sangat kaku dan masih mempertahankan bahwa ini produk gua loh, udah laku loh, jadi kenapa gua mesti ganti. Nah, buat kita istilahnya yang lebih mudah, nothing to lose, let's start with a new one. Kita daripada masuk popok yang dengan ketebalan dengan pulp, kenapa kita nggak coba SAP? Memang orang takut, terutama juga
pembalut wanita. Pembalut wanita 90% Indonesia masih menggunakan pulp. Mungkin juga ada tradisi orang-orang katanya kalau habis menstruasi agama tertentu harus dicuci dulu. Tetapi mungkin anak-anak generasi Z dan milenial mungkin lebih nyaman yang tipis ya. Saya nggak tahu ya, tapi kita belajar bahwa dunia sudah makin modern, sudah makin terbuka, jadi kita juga bisa mengadapt teknologi luar atau perkembangan yang ada di luar. Contohnya mobil listrik lah sama mobil tradisional. Mungkin pertama-tama banyak ketakutan mobil listrik nanti mogok lah, nanti susah gantinya, spare partnya gimana. Tapi ternyata sejalan waktu, ternyata mobil listrik banyak gunanya, mengurangi polusi, lebih ringan, dan ternyata ongkosnya lebih irit. Sama juga dengan produk consumer good. Ternyata kalau kita nanti di educate 5 tahun, nanti akan lihat, ternyata lebih ringan, lebih bersih, lebih go green, tapi lebih bagus ya daya serapnya dan lebih higienis, kira-kira gitu. Oke. Ini ada Pak Kumala ya. Dia apa maksud yang lalu dan sekarang distributor dan akan buka satu pabrik manufacturing di tahun ini? Apa betul? Kan pabrik manufacturing yang popok itu kan Pak yang kerjasama sama China? Ya, betul. Itu betul. Itu betul, yang Pak akan Kumala. buka. Itu yang akan dibuka ya Pak ya? Oke. Ya, baru dibuka tahun ini, diperkirakan paruh tahun atau di semester pertama kita akan testing, semester 2 kita akan fully operate. Oh ya, terus Pak, pop-up store itu masih ada ya terus ya? Pop-up store itu kita lihat seperti kalau kita lihat di tahun 2023 kita ada pop-up store BTS juga. Kebetulan itu ada konser dan kita menggandeng BTS karena kita partner dalam hal beberapa produk FMCG dan IP yang kita gunakan bersama. Dan pop-up store ini kan memang tren ya. Itu adalah hype yang suka berubah-ubah. Dan kalau kita lihat mungkin fenomena Bapak Ibu di kota besar ada kelahirannya KKV yang nama Osam, Miniso. Ternyata orang Indonesia suka sekali dengan boneka-boneka lucu, tisu-tisu yang ada karakter khusus. Dan ini sudah diterapkan oleh salah satu pemain retail yang sangat getol, yaitu Alfamart. Banyak sekali dia tisu Disney, tisu-tisu Sanrio, tisu-tisu Doraemon, dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kepentingannya tinggi. Satu, memang tren. Kedua, menjaga generasi milenial dan Z tetap kembali ke toko. Kalau kita tidak ikut perkembangan zaman, modelnya itu aja, ya silahkan. Tapi ternyata ada generasi strawberry yang baru, yang suka yang imut-imut, cute-cute, dan suka koleksi lah. Dan kita juga kaget, kartu KMT kita itu ludes 200.000 pertama di 3 bulan pertama. Artinya ada orang juga yang suka mulai mengumpulkan kayak seperti kita dulu perangko. Sekarang mengumpulkan merchandise, mengumpulkan botol BTS kopi. Tidak diminum, Bu, hanya dikoleksi karena gambarnya cute. Ada Taeyong, ada Jungkook. Jadi kita suka sebut kopi rasa Jungkook. Dan mereka senyum-senyum, tapi just tip-nya banyak. Dan itu sudah fenomena. Ya itu. Oke, menarik. Terus Pak, itu kan Bapak kan banyak kerjasama nih sama local chain yang gede-gede seperti Alfamart, Indomaret. Nah, apa nanti ada rencana strategis lagi nih untuk menjalin kemitraan? Apakah dengan di luar kayak yang begitu? Nanti mitra sama siapa gitu Pak? Ada rencana nggak? Sudah ada omongan, Bu, tapi masih rahasia konfidensial. Saya nggak bisa sharing, tapi mereka melihat kita, ya kenapa, mungkin ada yang teman-teman bilang kuda hitam, karena kecil tapi lincah, tapi juga inovatif. Sehingga mereka sebenarnya sudah bicara dengan kita, karena kita terkenal memegang beberapa IP license. Kita juga terkenal dengan produk-produk yang inovatif, dan terus terang, inovatif dan harga terjangkau itu yang sulit. Banyak inovatif, harga mahal. Banyak inovatif, tapi tidak available. Jadi artinya barangnya sebentar ada, sebentar habis. Sedangkan kita inovatif, harga terjangkau, dan ada IP. Itu yang sulit, 3 in 1 ya. Itu yang memang mereka sudah beberapa petinggi-petinggi sudah ajak ngobrol ke kita. Mungkin ada lihat-lihat perusahaan kita. Kalau yang dari China sudah tidak usah disebutkan, dari Tiongkok, karena mereka senang banget ketemu partner kita yang punya jaringan distributor luas.
mereka tidak segan-segan ingin menaruh kerjasama atau melakukan partner. Tapi yang di lokal pun tidak kalah banyak juga yang mau minat grup-grup besar yang ingin bekerja sama dengan MMI. Salah satunya contohnya KCI aja, itu aja sudah menaruh pesan ke kita, kalau ada IP baru jangan lupa tawarin ke kita. Ada beberapa bank-bank swasta juga ingin kerjasama dengan kita karena produk-produk kita inovatif, kira-kira gitu. Oh, oke. Ya menarik sih, memang kalau kita lihat kayaknya nggak terlalu banyak company yang pegang merek-merek IP tertentu gitu ya Pak ya, di sini ya. Ya, dan mereka jarang mau membuka OEM. Banyak kan mereka kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah ada brand yang besar dan mereka rasanya enggan untuk masuk ke dunia OEM dan ODM. Ya. Artinya mereka tidak mau terima maklun, karena misalnya contoh perusahaan, saya nggak bisa sebutin karena nggak enak, tapi ada perusahaan besar yang saya udah terkenal, ngapain saya terima maklun? Kan saya sendiri barang saya udah laku, produksi aja nggak keburu, ngapain saya mesti layanin 1 orang, 2 orang yang mau customize, udah gitu kuantitinya kecil dan mau tambah IP. Nah, MMI ini adalah jawaban dari mereka, Bu. Contoh dari yang sebut, dan ini kan sudah kelihatan dari Uniqlo ya. Dia ada seri khusus kaos dengan Pokemon. Itu ludes, antri sampai panjang 300 meter kali waktu launching. Kalau kita lihat juga Starbucks pernah launching dengan tumbler Blackpink. Itu 15 menit pertama seluruh Indonesia, tumblernya habis, Bu. Ini contoh ya bahwa fenomena ini, atau kita pernah dengan McDonald dengan BTS ya. BTS meal itu juga wow, itu habis. Jadi memang banyak sekali yang fenomena baru after COVID ini, banyak bisnis baru, kolaborasi baru yang harus dilakukan. Jadi sekarang zamannya bukan kompetisi tapi kolaborasi, kira-kira gitu. Oh, oke. Ini Pak, tadi yang dia nanya produk unggulan yang nggak ada saingannya. Apa tuh Pak? Produk unggulan yang nggak punya competitors, jadi cuannya itu marginnya lebih tinggi. Ada nggak tuh Pak produknya? Sudah ngomong ya, kita mau ngomong salah, nggak ngomong salah. Takutnya dianggapnya kita ini, tapi yang saya boleh ngomong sekarang masker, Bu. Kita udah juaranya sih. Kalau di Modern Trade kita juaranya. Karena nomor 1 di Indomaret, nomor 2 di Alfamart. Selain dari pemain nasional, kita sudah tidak ada kompetitor. Tidak ada perusahaan yang omsetnya miliaran dari masker. Kalau Ibu lihat di online aja udah bilang, masker udah nggak ada musimnya. Salah besar. Masker itu tetap utama karena masyarakat itu masih peduli untuk kebutuhan sehari-hari, polusi dan sebagainya. Dan justru bisnis yang tidak dilihat itu yang jadi menarik. Tapi di lain itu, yang akan jadi kuda hitam adalah personal care. Di tahun 2025 ini, dengan Indonesia Emas dan ledakan bonus penduduk yang sampai 2030, kita akan mencapai 300 juta. Saya rasa kebutuhan konsumen sehari-hari, mulai dari popok, tisu, diaper, air, kosmetik, kebutuhan sehari-hari itu akan menjadi penunjang. Kalau kita lihat dari Ibu Sri Mulyani, konsumen rumah tangga itu memakan 57% pertumbuhan ekonomi Indonesia, 57%, Bu. Berarti tetap di saat kita krisis atau deflasi atau resesi ekonomi, orang tidak bisa tidak makan, tidak tidur, tidak punya rumah, dan tetap itu akan jadi kebutuhan yang tidak ada matinya atau tidak ada non-siklus ya, ada tetap dibutuhkan. Apalagi ada healthcare-nya. Healthcare itu tidak akan ada lekang oleh zaman, kira-kira demikian. Oke, baik. Kayaknya kita udah lumayan dapat pencerahan ya dari Pak Mengki. Mungkin kita masuk ke sesi teknikal ya Pak ya? Ya, oke, silakan Bu. Aku izin sharing. Ini market kemarin lumayan parah ya turunnya. Oke, sekali lagi disclaimer. Nah, kita akan bahas dulu indeks ya. Indeks kalau bullish skenario, indeks itu kan rebound dan akan tes last high di 7197. Jika indeks kita berhasil break level 7197, maka IHSG berpotensi rally menuju target double bottom di 7475. Parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli.
Tapi kalau misalnya bearish nih, ternyata dia gagal break di last high 7197, maka IHSG berpotensi koreksi lanjutan menuju support 6931. Jika break level tersebut, maka potensi koreksi lanjutan menuju 6674. Kalau kita lihat rotasi sektor sendiri, yang akan improving adalah infra ya. Dan yang leading itu tinggal IDX Tech, energi, non-cyclical. Sedangkan yang weakening itu cyclical, industry, finance, dan IDX Health. Oke, ada feedback ya. Kemudian yang daily-nya, yang improving ada basic, finance, dan trans. Yang leading ada tech, energi, health, dan property. Yang weakening ada infra, yang lagging ada industri, non-cyclical sama cyclical. Nah, kalau yang finance kayak kemarin kan rame banget tuh saham-saham perbankan. Yang improving itu ada Cevin, ada BANK. Yang lagi leading ini cuma INPC, Baca, Bank Danamon. Yang turun ke weakening Bank CIC, Penin Bank, Penin Life, BGTG, Saratoga. Dan yang ada di lagging ini bank-bank besar nih, BBRI, BBNI. Biasanya habis lagging dia akan improving baru dia ke leading. Jadi masih di sini ya, BTPS, BBKP semua masih ada di lagging. Kemudian ya IDX energi, kalau yang improving itu ada Pegas, ada ITMG. Yang lagi leading ada Raja, ada Petro, ada Dewa, tapi Dewa ini agak turun momentumnya. Kemudian masih ada BP, Coal, Bayan. Yang turun ke weakening adalah Bumi. Dari leading dia turun ke weakening. Energi juga sama. Kemudian yang ada di lagging ada Adaro, ARMKO, DSSA, Toba, Harum, MBSS, ESA, ABMM. Nah, karena kita hari ini webinar dengan MMIX, seperti biasa emiten yang kita hadirkan, kita juga lihat nih technical chartnya kayak gimana. Nah, MMIX secara technical itu nge-break resistance 126. Dan karena dia nge-break resisten itu, kelanjutan itu akan menuju target rounding bottom. Secara teknikal kita bisa melihat ini ngebentuk rounding bottom. MA 100 hari itu berpotensi membentuk golden cross terhadap MA 200 hari. Rekomendasi teknikal untuk MMIX adalah buy area bisa dilakukan di 216 hingga 200, target 1220, target 2238, dan stop loss di 190. Kalau kita lihat MACD-nya itu masih positif, RSI-nya 70 dan parabolic SAR juga positif. Nah, bagaimana dengan BRI yang kemarin sempat rame? BRI itu break resisten downtrend line di 4080. Jika break dan bertahan di atas resisten 42,5 baru, BBRI berpotensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder di 4750. Indikator super trend itu sudah mengkonfirmasi beli. Dan rekomendasi teknikal untuk BRI adalah buy area di 4250 hingga 4020, target 143, target 24530, dan stop lossnya 3920. Rekomendasi teknikalnya MACD positif, parabolic SAR juga udah positif. Kemudian ada Wirge ini break point B di 90 perak. Jika break 90, Wirge itu berpotensi rally menuju PRZ crab pattern di 114. Rekomendasi technical buy area di 105 hingga 98, target 1107, target 2114, stop lossnya di 96. Kemudian ada saham cuan ini break level point B di 10.175. Break level tersebut maka cuan itu berpotensi kembali rally menuju PRZ crab pattern di 19.525. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa lakukan 14.2 hingga 13.300, target 1.14.8, target 2.15.5, stop lossnya di 13.000, tapi ya dia masih negatif. Kemudian ada AADI yang break last high di 87, potensi rally akan menuju target cup with handle di 10.500. Indikator parabolic SAR menunjukkan AADI berada di posisi uptrend. Rekomendasi teknikal buy area 92 hingga 86, target 1 9.400, target 2 98, dan stop lossnya 8.500. Kemudian terakhir adalah Antam ini beli dan akan tes resisten di 15.6. Jika break level tersebut maka potensi rally lanjutan menuju target double bottom di 17.25. Parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli, dan rekomendasi technical buy if break 15.60. Jika break maka buy area bisa dilakukan di 15.7 hingga 14.70, target 1 16.55, target 2
17.25, ada stop lossnya 14.50. Oke, mungkin itu aja yang bisa sampaikan untuk technical minggu depan. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement Pak buat teman-teman di sini. Pak Mengki. Pak Mengki masih ada nggak? Kayak harusnya masih ada deh. Masih muncul tuh Ci di sini. Iya. Coba tanyain ada closing statement nggak buat? Coba bentar ada chat. Mungkin tadi ke restroom dulu ya. Itu beberapa yang kita bisa sampaikan untuk minggu depan. Sekali lagi ya, ini disclaimer. Jadi kita memberikan edukasi, kalian yang memutuskan pastinya dikawal dengan technical chart karena kita nggak tahu pergerakan saham. Jadi kita cuma bisa lihat dari kalau technical kan kelihatan volumenya. Oh ya, oke. Pak Mengki bentar lagi ke belakang bentar Ci. Oh oke. Jadi kita lihat dari pergerakan harganya. Oke Pak, silakan Pak. Mungkin ada closing statement buat teman-teman di sini. Oke. Terima kasih Bu Rita dan rekan-rekan. Semoga sharing ini bisa sama-sama kita mengedukasi dan juga belajar. Dan mohon diberi istilahnya apa ya? Kesempatan buat MMI menunjukkan kinerjanya di tahun 2025. Itu aja sih. Terima kasih. Amin. Ya mungkin saya ini juga buat teman-teman, semoga kita sama-sama belajar. Saya juga belajar di sini, ternyata ada beberapa teknologi yang digunakan untuk produk-produk popok lah segala macam. Nah ini pentingnya kita belajar ya, tanpa kita tahu company ini bergeraknya bidang apa, produknya apa, kita juga nggak ngerti kalau misalnya beli saham tapi nggak tahu perusahaannya. Nah disinilah kita belajar banyak dari Pak Mengki hari ini. Mungkin itu dulu bisa saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan untuk edukasi selanjutnya. Gitu dulu ya Pak ya. Pak, makasih banyak Pak waktunya untuk pencerahannya, banyak membantu kita juga. Ya, makasih. Oke, thank you ya Pak. Happy Con ya Pak. Semuanya. Sukses terus dan sehat. Happy juga Pak. Bye. Sama-sama Bu. Ya.